Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sedang menonton video ini sekarang. Ini adalah video pertama saya dari channel YouTube MyTricks. Oke, pada video pertama kali ini saya akan bahas pengertian mikrotik, fungsi mikrotik, kemudian jenis-jenis mikrotik, dan membahas tentang mikrotik lainnya. Oke, pertama pengertian mikrotik dulu. Mikrotik ini adalah sistem operasi yang berupa perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router jaringan. Nah, sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan seperti administrasi jaringan komputer. Nah, keuntungannya ini dapat membangun sistem jaringan komputer skala kecil maupun besar. Nah, bedanya mikrotik ini dengan sistem operasi lain tuh apa sih? Nah, dalam mikrotik ini punya fitur wirelessnya ya. Jadi tak heran kalau mikrotik ini sebagai salah satu sistem operasi yang paling ringan dan sederhana. Nah, terus selain pengertian fungsi mikrotik sekarang. Oke. Fungsi mikrotik itu banyak ya. Saya sebutkan nih, misalnya nih fungsi mikrotik pertama yaitu memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan fitur proxy di mikrotik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Kemudian kedua, mikrotik juga berfungsi sebagai pengaturan dan konfigurasi LAN menggunakan PC mikrotik router OS beserta perangkat keras yang sangat rendah. Jadi sangat efisiensi ya. Yang ketiga, mikrotik juga dapat mengatur jaringan internet secara terpusat dan memudahkan admin dalam mengelolanya. Admin tuh seperti yang punya yang punya warnet misalnya. Nah, itu kayak seperti admin. Jadi dia dapat mudah mengontrol semua komputer dan dalam warnet itu untuk mengolahnya. Keempat, dapat digunakan sebagai building hotspot atau mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Oke. Kemudian, fungsi mikrotik yang terakhir yaitu mampu memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Oke, sekarang kita beralih ke jenis-jenis mikrotik. Mikrotik itu ada dua jenis yang saya tahu sekarang. Ada mikrotik router OS. Jadi namanya aja router OS. Berarti ini operating system. Berarti sistem operasi yang berbasis Unix atau lebih dikenal kayak Linux ya. Pasti kalian tahu dong Linux ya. Yang mampu menjadikan komputer biasa nih, dia tuh mampu itu menyediakan fitur seperti router, firewall, bridge, hotspot, dan proxy server dan lain-lainnya. Oke. Jadi gini, kalian tahu dong masih VirtualBox kan, VM machine kan. Nah, kalian punya ISO router OS mikrotik ini. Nah, kalian install menggunakan VirtualBox. Nah, itu yang disebut dengan mikrotik router OS. Komputer kalian yang di dalam terintegrasi virtual machine itu dapat berjalan juga sekaligus untuk menggunakan sistem operasi router OS mikrotik tersebut yang dapat mengatur router, firewall, bridge, hotspot, proxy server. Nah, itu yang pertama, mikrotik router OS jenisnya. Kedua, ada mikrotik router board. Nah, jika mikrotik router OS berupa sistem operasi, router board justru sebuah perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik yang tadi, perusahaan kecil itu ya, dari Latvia itu. Nah, router board ini diinstal sistem operasi. Jadi router board ini bentuknya perangkat keras. Seperti RB gitu ya, yang orang-orang sebut tuh RB, router board. Kayak gini gambarnya ya, kurang lebih. Nah, ini di dalam fungsi sistem ini, maksudnya di dalam perangkat ini udah terinstall OS-nya sendiri. Nah, jadi router board ini bukan sangat kecil dan praktis tentunya. Kemudian router board juga banyak macamnya, banyak jenisnya juga. Ada yang RB. Yang saya pakai ini contohnya pada gambar berikut ini adalah RB951.
2 HND. Masih banyak RB lain, misal RB yang murah yang harga sekitar 300 ribuan ya, RB 941, oke. Kemudian RB 750. Nah, bedanya itu RB itu apa sih? Tentunya punya kelainan fitur ya. Seperti misalnya kita bandingkan RB 941 yang harganya 300 ribuan dengan RB 951 yang harganya 800 ribuan ke atas. Nah, kalau di RB 951 ini dia tuh punya 5 port, sedangkan 941 ini punya 4 port. Oke, cara mengenal jenis router board pada Mikrotik. Oke, kalian lihat ya, RB 951. Berarti kalau di angka depannya adalah 9, maka itu seri dari 900, router board 900. Kemudian RB 95, angka 5 ini menunjukkan adalah jumlah port pada router board. Di sini terlihat ya, RB 951 memiliki 5 port. Sedangkan RB 941 berarti memiliki 4 port. Kemudian satu ini menandakan interface wireless atau memiliki fitur Wi-Fi kalau dalam HP. Kalau dalam Mikrotik ini namanya WLAN. Oke, beralih ke apa? Jenis-jenisnya. Oke, sekarang sesuai caranya sekarang, cara menyesuaikan Mikrotik ini ya, dan persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan konfigurasi Mikrotik nantinya pada video-video saya di channel ini berikutnya. Oke, di sini tentu pasti dong butuh namanya RB. Nah, router board ya yang saya pakai RB 951 yang support dengan, di sini tertulis PoE, artinya adalah Power over Ethernet tuh. Jadi saat menyalakan router board ini, kemudian kabelnya terpasang, kabelan nanti, nah dia support dengan power tuh. Jadi kalian nggak usah colok lagi yang namanya power adapter di sini. Jadi kalian cukup colok saja port angka 1 ini di sini kabelannya, otomatis routernya sudah menyala karena dia support dengan power, artinya daya. Oke, selain itu router board ini support juga dengan USB. Nah, USB ini bisa dipakai sebagai USB modem. Kemudian selain ada router boardnya, kemudian butuh dong namanya kabelan. Di sini kabelan yang saya gunakan adalah model Cat6 ya. Selain kabelan, saya pakai adaptor, jadi saya nggak pakai power over Ethernetnya, saya pakai adaptor saja yang nanti dicolokkan pada RB951 pada port power. Kemudian jika dibutuhkan juga, sepertinya butuh juga alat tambahannya seperti terminal kuningan ya. Jadi saya menggunakan laptop tapi tidak ada baterainya. Nah, saya butuh terminal supaya laptop saya dapat tercharge dengan power, dengan listrik, dan saya juga dapat mencharge atau mendapat listrik pada RB. Jadi saya butuh terminal. Jadi kan butuh 2 tuh. Nah, saya pakai terminal saja. Oke, kemudian laptop ya. Laptop yang memiliki port RJ45. Nah, ini sangat penting untuk kita meremote RB kita melewati laptop. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong kalian jika suka, klik, kemudian komen, subscribe, share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, dadah.